Ini adalah fitnah yang akan muncul ke depan. Bahkan oleh karena itu Rasulullah ketika sahabatnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, wahai Rasulullah, apa yang kau wasiatkan kepada kami? Qala talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Berpegang teguhlah kalian pada jamaah kaum muslimin dan imamnya. Maknanya imamnya yang istiqamah, rujuk ilal Quran was sunnah sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Dan kalaupun tidak ada lagi jamaah kaum muslimin dan imamnya yang konsisten, yang istiqamah, apa yang kau wasiatkan wahai Rasulullah? Tetaplah, kita tetap disuruh untuk tetap komitmen istiqamah walaupun kita gigit akar pohon hingga kematian menjemput kita. Rasulullah SAW memberikan satu arahan yang konkret kepada kita umatnya, terlebih ketika kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasulullah SAW mengabarkan nanti sepeninggal Rasulullah akan muncul umara, pemimpin atau penguasa yang kadzab wa dhalim, pembohong dan dhalim. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, manakala kalian mendukung, membenarkan kebohongan dan mendukung kezaliman umara atau penguasa yang kadzab wa dhalim, Rasulullah memberikan penegasan laisa minna, kalian bukan dari golonganku, dan kalian nanti di yaumil qiyamah tidak akan bisa meminum al-khawtun Nabi, air telaga Nabi, yaitu air telaga Al-Kautsar. Sebaliknya, manakala kalian tidak mendukung atau tidak membenarkan kebohongan dan tidak mendukung kezaliman umara, penguasa yang kadzab wa dhalim, kalian adalah golonganku, dan kalian nanti di yaumil qiyamah akan bisa meminum al-khawtun Nabi, telaga Nabi, yaitu air telaga Al-Kautsar. Ini hadis sahih rawahu Nasa'i dalam kitabnya Kitab Imarah. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW juga mengingatkan kembali kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, innakum satarawna ba'di athara wa umuran tunkiruna. Sepeninggalku nanti kalian akan melihat, akan menyaksikan athara. Ulama-ulama hadis menafsirkan athara itu adalah pemimpin yang zalim, wa umuran tunkiruna, dan apa-apa yang tidak kamu senangi, apa-apa hal kalau menurut kita itu pelanggaran agama, justru diangkat, justru dimunculkan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau kami sudah ada kondisi seperti itu, kami sudah berada dalam kondisi seperti itu, apa yang kau wasiatkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala addu ilaihim haqqahum wa sallallahu haqqakum. Tunaikan hak-hak pemimpin kalian dan mintalah kepada Allah
hak-hak kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada umatnya untuk menjadi warga negara yang baik, untuk menjadi rakyat yang baik. Kita disuruh untuk menunaikan hak-hak pemimpin kita, hak-hak penguasa kita, dan kita disuruh meminta kepada Allah hak-hak kita. Sahabat tanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau sudah klimaks? Apakah kami boleh buat berontak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, la, jangan. Sabar. Sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan buat berontak. Sabar selama pemimpin kalian masih sholat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kecuali ketika sudah Islam dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, sebagaimana yang kita saksikan umat Islam seluruh Indonesia, ulama-ulama seluruh Indonesia bergerak untuk menegakkan keadilan, sebagaimana yang kita saksikan pada tanggal 4 November 2016 di Jakarta yang lalu. Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya, nanti kalian akan menyaksikan satu masa di mana orang yang jujur, orang yang amanah akan tersingkir, bahkan tidak dihormati, sementara pengkhianat akan diberikan kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Bahkan Rasulullah mengabarkan, kalian akan menyaksikan orang dungu dimulia-muliakan, sementara ulama tidak mendapatkan kehormatan sebagaimana layaknya. Bahkan kalian akan menyaksikan ar-ruwaibidah. Ar-ruwaibidah itu orang yang tidak ngerti agama, tidak paham agama, tapi memimpin rakyat kebanyakan. Itulah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, itulah tadi nubuwah, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan yang konkret, apa yang bisa kita perbuat ketika kita sudah menghadapi fitnah-fitnah. Bahkan Rasulullah mengabarkan fitnah-fitnah itu akan semakin hari semakin membesar, semakin dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bi'amali fitanan kaqitta'il lailil mudlim. Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Itu bahasa kinayah, bahasa kiasan, perumpamaan. Rasulullah memberikan gambaran kondisi umat pada saat itu, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, di mana pagi dia beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Why? Kenapa? Kata Rasulullah, qala yabi'u dinahu bi'arati minat dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Dan itu sudah menjadi sebuah realitas dalam kehidupan kaum muslimin sekarang ini. Berapa banyak orang menjual agamanya dengan harga dunia. Berapa banyak orang yang menjual akidahnya demi fulus. Berapa banyak orang yang menjual akidahnya
demi jabatan, pangkat, kedudukan, dan popularitas. Itu sudah terjadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada umatnya supaya kita selamat ketika menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman, yaitu al-mubaddirah bil a'mal, bersegera beramal soleh. Yang kedua, at-tamassuk bis sunnah. Kalau kita ingin selamat ketika menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman seperti sekarang ini, at-tamassuk bis sunnah, kita disuruh untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Hadis sahih rawahu Muslim. Rasulullah mengingatkan pada umatnya, fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku, kalian akan menyaksikan ikhtilaf, perselisihan yang banyak dalam segala aspek, dan itu sudah kita rasakan. Oleh karena itu Rasulullah memberikan wasiat kepada umatnya supaya kita selamat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, para sahabatnya al mahdiyyin yang diberi petunjuk, min ba'di, sesudah. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan, tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah itu, gigitlah sunnah Rasulullah itu dengan gigi geraham. Artinya kita disuruh untuk komitmen kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, ar-ruju' ilal ulama, kembali ke ulama. Ketika kita menghadapi dahsyatnya fitnah akhir zaman seperti sekarang ini, kita harus kembali ke ulama. Ulama Rabbani, ulama Rabbani, yaitu ulama yang semua aktivitasnya, fikrahnya rujuk ilal Quran wa sunnah, sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Kemudian yang keempat, ad-du'a. Ad-du'a, doa. Ketika kita menghadapi fitnah akhir zaman yang kita rasakan seperti sekarang ini, jangan lupa ad-du'a, doa. Ad-du'a muhul ibadah, kata Rasulullah. Doa itu otaknya ibadah. Oleh karena itu kita harus memperbanyak taqarrub ilallah, pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin hari semakin dahsyat ini. Karena klimaksnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, nanti umat ini akan terbelah jadi dua, mukmin sejati dan munafik sejati. Artinya mukmin sejati di dalamnya tidak ada kemunafikan, artinya munafik sejati di dalamnya tidak ada keimanan. Oleh karena itu kita hanya bisa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita mohon kepada Allah, terlebih ketika saat-saat sujud akhir, bahkan ketika kita pada saat salat, pada saat tahiyat akhir, selesai baca salawat kepada Nabi, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah pada saat saya hidup dan mati. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah al-masiihid dajjal. Itu permohonan kita, jangan kita lupakan. Di samping pada saat sujud-sujud akhir, kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku akhir yang husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berilah aku rizki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati hambamu ke dalam agamamu ya Allah. Ini doa-doa ini harus terus kita panjatkan. Kenapa? Yang kita saksikan sekarang ini, Masya Allah, fitnah semakin hari semakin besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW bahkan ketika beliau sampaikan kepada sahabatnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah mengabarkan nanti akan muncul qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul satu kaum yang mengambil sunnah bukan dari sunnah Rasulullah, yang mengambil petunjuk bukan dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih jelek dari itu, Rasulullah mengabarkan akan muncul du'atun al-abwabi jahannam min ajabiha ilaihi qaddafuhu fiha. Jadi akan muncul du'at, para da'i yang mereka, kata Rasulullah, berada di pintu-pintu jahannam. Kalau kamu sambut ajakan mereka, kalian akan dilemparkan kepada jahannam itu, neraka jahannam itu. Jadi ini yang sering kita lihat, lebih khusus di Indonesia, yaitu gerakan sekularisasi, gerakan liberalisme. Artinya dia suguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran wa Sunnah, tapi dia suguhkan Islam sesuai dengan ra'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya. Ini adalah fitnah yang akan muncul ke depan. Bahkan oleh karena itu Rasulullah ketika sahabatnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apa yang kau wasiatkan kepada kami? Qala talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Berpegang teguhlah kalian pada jamaah kaum muslimin dan imamnya. Maknanya imamnya yang istiqamah, rujuk ilal Quran wa sunnah sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Dan kalaupun tidak ada lagi jamaah kaum muslimin dan imamnya yang konsisten, yang istiqamah, apa yang kau wasiatkan wahai Rasulullah? Tetaplah, kita tetap disuruh untuk tetap komitmen istiqamah, walaupun kita gigit akar pohon hingga kematian menjemput kita, walaupun kita dalam kesendirian, kita disuruh tetap komitmen kepada al-haq, kebenaran, yaitu ad-dinul Islam yang sumbernya Al-Quran wa Sunnah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Tapi kita sebagai hamba Allah yang mukmin, apa action kita? Allah memanggil hambanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukan kamu. Jadi kita dipanggil hamba-hamba Allah yang mukmin, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini, dipanggil oleh Allah. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukan kamu. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Hajj ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yansurunallaha may yansuruh
innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh pasti, kata Allah, aku akan menolong hamba-hambaku yang menolong agamaku. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat, al-aziz, dan maha perkasa. Siapa yang akan ditolong oleh Allah? Alladzina imakannahum fil ard. Apabila mereka ditegakkan kedudukannya di muka bumi ini, aqamus shalah, dia mendirikan salat, wa atauz zakah, dia tunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar, dia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Walillahi akibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang karakter ciri hamba-hamba Allah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang pertama, aqamus shalah, dia mendirikan salat, wa atauz zakah, dia tunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar, dia menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh untuk berbuat yang baik, berbuat kebajikan, dan mencegah dari kemungkaran. Walillahi akibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk bisa memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Allah tentang karakter hamba-hamba Allah yang akan ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah, jamaah munassarah, yaitu jamaah yang senantiasa menolong agama Allah, karena dari situlah insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semuanya sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah.